di mana-mana ya biasanya ya. Umumnya kecoa itu kan diburu ya. Apalagi kecoa terbang ya. Iya, benar. Bahkan kita nggak niat memburu, tapi karena Benar. kita takut, kemudian ketendang, keinjek gitu. Iya. Tapi ada orang melihara kecoa. Ada, Bib. Hewan yang meninggal menjerit-jerit itu benar-benar kita bisa ngelihat di situ, Bib. Berarti lu keluar dari ruangan nih habis ngurusin anjing gitu. Iya. Terus bilang, keluarganya mana? Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, tapi Iya. Kata Rikin, lu perhatiin deh. Kambing itu kalau di musim kurban itu mengembeknya udah mengembek stres kata dia. Iya. Karena kalau umumnya kambing mengembek gimana? Kan Gitu ya. dong. Nah. Kalau ini kan udah yang wah, ini karena momennya juga kayaknya ini bulan hewani, bulan kurban. Iya. Jadi gue pengen banyak tahu soal dunia binatang, dunia hewan. Oke, Bib. Nah, mau ngobrol sama salah seorang dokter hewan, Iya. dokter hewan Ricky Halim. Bener, Bib. Berarti nyebutnya gitu, dokter hewan ya? Iya, dokter hewan. DRH berarti? DRH. Kita DRH. Itu gelar resminya DRH ya? Ya, kalau di Indonesia itu DRH, Bib. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu DVM. Jadi DVM? Doctor of Veterinary Medicine. Oke, Gitu loh. sama aja dokter hewan juga Benar. ininya ya. Iya. Itu kalau dokter hewan tuh berarti spesialisasi atau emang dari awal kayak dokter gigi udah S1-nya dokter hewan? Kita beda, Bib. Jadi kalau misalnya dokter hewan, dokter gigi, dan dokter umum itu sama-sama beda fakultas. Oh, beda. Jadi fakultas kedokteran ya fakultas kedokteran dari awal. Terus kalau misalnya fakultas dokter gigi dari awal, dan dokter hewan, fakultas dokter hewan dari awal. Jadi memang nggak dari dokter umum terus spesialisasi ke hewan gitu, iya. enggak. Karena kalau umum tuh pasti manusia kan. Benar. Itu beda fakultas atau beda jurusan doang? Beda fakultas, beda jurusan, beda spesialisasi gitu. Oh, berarti fakultas kedokteran hewan? Iya, fakultas kedokteran hewan, FKH. Oh, gigi juga gitu, Fakultas kedokteran gigi. Benar. Oh, kalau fakultas kedokteran berarti kedokteran umum. Benar, kedokteran umum. Oh, berarti dari S1 udah dokter hewan. Benar. Kalau sarjananya kita, kalau kedokteran kan SKED, sarjana kedokteran. Kalau kita SKH, sarjana kedokteran hewan. Oh iya, sama kayak gua tuh SPhilI, sarjana filsafat Islam. Islam. Kalau umum biasanya SPhil, sarjana filsafat. Benar. Kedokteran hewan tuh di kampus-kampus besar di Indonesia itu rata-rata ada. Dia itu kalau nggak salah itu kemarin ada 15-an, Bib. Tapi sekarang udah mulai banyak, Bib. Dulu ada 15-an. Iya, 15 dulu kampus di Indonesia. Benar, yang ada fakultas kedokteran hewan. Tapi sekarang itu udah mulai banyak banget. Kalau lu sendiri dari mana? Dari Syakwala, Universitas Syakwala. Oke, di Aceh. Di Banda Aceh. Iya. Keren banget ya, Syakwala udah ada 1 dari 15 itu diantaranya di Aceh, di Syakwala ya. Dan dia salah satu-satunya yang ada di Sumatera pada saat itu. Oh, pada saat itu. Pada itu saat tahun? Terakhir itu tahun lalu udah ada, di Riau udah ada, di Padang udah ada. Oh, sebelum itu hanya di Hanya Aceh. hanya di Aceh. Lu tahu ininya nggak, sejarahnya kenapa justru di Aceh gitu? Kenapa bukan di Sumatera yang Padang gitu atau Medan gitu? Kalau itu kurang tahu ya, Bib. Tapi salah satu fakultas ekonomi, setelah itu fakultas kedokteran hewan. Dia merupakan yang tertua di Syakwala itu, Bib. Oh. Setelah ekonomi. Setelah ekonomi. Benar. Jadi dari awal memang fakultas tertuanya adalah fakultas ekonomi dan hewan. Iya, akhirnya. benar. Kayak gitu. Wow, iya. Padahal itu kan wilayahnya sangat Islami, kemudian kampusnya juga sangat Islami lah ya. Iya. Bahkan sejak dinama, tapi itu menunjukkan ini ya, keberpihakan Islam pada hewan, sehingga salah satu yang tertua di universitas itu adalah kedokteran hewan. Dan pertama di Sumatera. Benar. Wow. Dia pertama di Sumatera. Pertama di Sumatera. Kalau kita bilang itu the only one in Sumatera. Dulu ya. Dulu kemarin jargonnya ya. Benar. Sekarang udah banyak. Oke. Udah banyak. Nah, kalau kedokteran hewan tuh berarti ada koasnya juga nggak? Ada, Bib. Kita koas. Oh,
Kita koas. Berarti awalnya sarjana dulu baru dokter. Benar, kita sarjana dulu, terus kita koas. Setelah itu, tapi kita nggak ada internship, Bib. Nggak ada apa? Nggak ada internship. Oh, kayak magang gitu. Iya, kalau dokter umum kan selesai, habis itu internship. Setelah koas, Setelah koas, internship. Itu bagian dari untuk mendapatkan Itu gelar bagian dokter ya? itu bagian perjalanan untuk mendapatkan gelar dokternya. Kalau ini nggak ada. Kita nggak ada. Kenapa tuh? Padahal bisa kan internship di kebun binatang misalnya. Iya, maksudnya kalau internship magang-magang itu ada, Bib. Tapi benar-benar internship kalau dokter umum kan memang ada internshipnya. Terus kemudian disusul sama kedokteran gigi. Iya. Nah, kalau kita belum ada nih, Bib. Oh, Gitu. belum ada. Belum berarti ada. ya. Iya, benar. Mungkin karena wilayah buat internshipnya masih terbatas, padahal kebutuhannya gede. Iya, kebutuhannya gede sih, Bib, kalau di Indo. Benar. Lo sekelas berapa? Kenapa? Sekelas. Sekelas waktu itu kita 126-an. Wow. Banyak kita. Ya? Banyak. Itu satu angkatan tuh. Satu angkatan 120. Itu satu kelas atau beberapa kelas? Oh, itu kalau Satu satu angkatan. kelas itu dibeda beberapa kelas, bisa 5 kelas kayak Berarti gitu. itu satu angkatan, 120 Itu satu angkatan 126. 126. Iya, tuh. Lu sendiri asalnya dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Nah, berarti koas ada. Koas ada. Koasnya itu di mana berarti? Koas kita dibagi di beberapa tempat, Bib. Karena kan hewan itu banyak ya, Bib. Iya. Kan ada kingdom animalia, ada reptil, ada amfibi, ada gitu. banyak kan. Jadi kita memang dibagi di beberapa tempat yang mewakili hewan-hewan tersebut. Kita di Unggas contohnya, kita ke PT waktu itu, ke PT yang menangani khusus perunggasan. Waktu itu kita dibagi di Medan. Kemudian kita ke bagian ternak. Kita mampir ke bagian ternak milik pemerintah di Aceh waktu itu. Kemudian kita dibagi ke kebun binatang juga ada nih, Bib. Oke. Untuk khusus hewan-hewan liar. Jadi kan macam-macam ya hewannya. Ada singa, ada harimau dan lain-lain kayak gitu, Bib. Kemudian kita juga disebar di bagian laboratorium waktu itu, Bib. Oh, penelitian. Penelitian. Jadi memang kita dibagi-bagi di beberapa tempat untuk koasnya, Bib. Oh. Cuman memang koasnya nggak selama di kedokteran gigi dan kedokteran umum. Berapa tahun? Kita 1,5. 1,5 tahun. 1,5 Kalau kuliahnya 4 tahun. Kalau S1 itu bisa lebih cepat, Bib. Sama. Bisa 3,5 tahun kita bisa lulus gitu. Kalau misalnya kita bisa kejar SKS-nya, bisa selesaiin secepat mungkin gitu bisa. Berarti total kalau cepat bisa 5 tahun. 3,5 tahun kuliah, 1,5 tahun koas. Iya, bisa. Bisa 5 tahun. Kayak gitu. Nah, kalau koasnya itu ya tergantung penempatannya. Kalau di laboratorium ya ikut penelitian. Iya. Kalau di keunggasan ya nangani hewan-hewan sakit atau agar lebih maksimal gitu. Benar, jadi peternakan, Bib. Jadi kita ngikutin dari proses parent stock. Jadi kalau ayam itu kan dari parent stock, artinya dari ibunya nih. Ibunya bertelur, nanti telurnya dimasukin ke pabrik hatchery, penetasan. Iya. Nanti setelah penetasan, nanti baru ditaruh di farm. Nah, di farm itu dia proses tumbuh sampai nanti masa panen. Biasanya 1-30 hari. Nah, tapi memang kita semuanya kebagian, Bib. Kita kebagian. Misalnya waktu kita masuk di PT Unggas nih, di satu PT yang menangani perunggasan, nanti kita dibagi nih, di rolling. Nanti ada yang di hatchery, terus ada yang di farm, nanti di rolling. Oh, di rolling. Nah gitu. Pokoknya semuanya kedapetan. Agar dapat wawasannya luas ya. Benar, kita dibagi-bagi, kita kedapetan ilmunya semua gitu. Iya. Gitu, Bib. Itu ada ini nggak? Ada kayak tren nggak? Misalnya kalau gue ya di filsafat, itu trennya anak filsafat cenderungnya cowok. Oh, iya. Kalau anak tata boga misalnya cenderungnya cewek gitu ya. Kalau dokter hewan ada nggak kecenderungan gitu? Kalau kecenderungan nggak ada, Bib. Jadi semua biasanya seimbang. Oh. Seimbang. Kita cowok, cewek, semuanya seimbang kayak gitu, Bib. Nah, kalau ini sendiri, minat lo Ya, ke dokter hewan tuh ya. karena apa? Karena orang tua juga dokter hewan? Kan biasanya Iya. kalau orang tuanya dokter, anaknya dokter gitu. Benar. Karena kan untuk spesifik kita berminat ke dokter hewan tuh kan nggak mudah ya menurut gue. Jauh tuh perjalanannya tuh spesifik tuh. Kalau lu sendiri? Kalau dari ini keinginan sendiri sih, Bib, jadi dokter hewan. Karena memang dari kecil itu suka ngelihat hewan, melihara hewan gitu. Dan semuanya kalau kata orang tua sih serasi ya katanya. Jadi kalau ngerawat hewan tuh saya, Bib, nggak mati, Bib. Jadi alhamdulillahnya nggak mati. Oh, tahannya Tapi dingin. iya, jadi
misalnya melihara 2 kelinci, terus beranak, Bib. Wah, kacang tuh. Iya. 2 Misalnya- kelinci sampai beranak. Misalnya melihara kelinci 2, beranak, Bib, sampai 20 ekor kayak gitu. Oh, Terus berarti dianggap wah penyayang binatang. Iya, terus melihara kucing beranak juga, terus melihara ikan bertelur, ikan cupang itu, Bib. Iya. Sampai bertelur kayak gitu. Tapi orang tua bukan dokter. Orang tua petani. Oh, orang tua petani. Orang tua petani. Pas lu bilang, gue mau kuliah kedokteran hewan nih, Iya. kaget nggak tuh? Dia nggak kaget sih, Bib. Dia malah nyaranin kedokteran hewan gitu. Oh, dia yang justru nyaranin. Iya, jadi kayak waktu itu nanya, aku juga sempat nanya kayak dokter umum atau dokter hewan aja katanya gitu. Oh, kenapa? Satu biayanya lebih murah, Bib. Oh, lebih murah Iya, ya? lebih murah. Satu biayanya lebih murah, lebih terjangkau. Terus kedua, potensi waktu itu kan memang cukup dapat prestasi lah ya, Bib. Jadi kalau misalnya undangan biasanya untuk bukan beasiswa sih, lebih ke biaya kuliahnya tuh kalau dari undangan kan lebih ringan, efisien ya, lebih lebih efisien kayak gitu. Nah, kalau dokter hewan tuh berarti belajarnya apa aja tuh? Kita belajar semua spesies, Bib. Banyak dong. Benar. Tapi sejujurnya untuk dokter hewan itu dia kalau misalnya saya, Bib, saya sendiri lah, saya berkaca sama saya sendiri, saya nggak bisa ambil semua bidang keilmuan itu gitu. Jadi harus milih nih. Harus milih gitu. Pada akhirnya akhirnya harus milih, kita nggak bisa semuanya, Bib. Karena itu luas banget ilmunya. Iya. Di peternakan beda, di unggas beda, di pet animal beda, di exotic pet beda. Jadi memang luas banget ilmunya. Karena kita tuh kan pasti dalam soal keilmuan harus memilih. Ya. Tahu banyak tentang satu hal atau tahu banyak hal tapi sedikit. Iya, Tahu benar. sedikit tentang banyak Banyak hal. hal kayak gitu. Kalau lo lebih ke tahu banyak tentang beberapa hal, tentang sedikit hal ya. Iya, benar. Apa aja berarti kalau yang lo kajian nih? Kalau untuk sekarang aku lagi ndalamin USG, Bib. Bareng sama USG. Iya, USG. USG semua binatang, Khususnya anjing dan kucing, Bib. anjing dan kucing. Nah, Karena kebutuhan kerjanya tinggi di sini. Benar. Jadi untuk sekarang itu aku lagi dalamin anjing dan kucing, terus sama USG tadi, Bib. Kayak gitu. Nah, berarti yang dipelajari itu ya anatomi tubuh gitu. Iya. Bukan kebiasaan ya. Karena itu beda lagi ya. Iya. Ini lebih ke ya udah anatomi tubuhnya gitu. Ya, anatomi tubuh, terus obat juga nggak semua hewan itu bisa pakai, Bib. Contoh, kita punya enzim namanya glucuronil transferase. Enzim itu digunakan untuk memecah paracetamol di tubuh manusia. Tapi anjing dan kucing itu dia nggak punya enzim itu, atau jumlahnya sedikit sekali, sehingga ketika masuk paracetamol sifatnya beracun bagi mereka, karena nggak bisa dipecah, tidak bisa dikeluarkan. Jadi dia beredar selalu kayak gitu. Nah, kalau yang dijadikan percobaan di lab itu kan biasanya kalau nggak tikus, kelinci. Sampai dibilang kan kelinci percobaan. Benar. Itu benar, karena secara anatomi keduanya itu paling dekat dengan kita, manusia. Kalau misalnya itu kebanyakan dipakai di lab hewan coba namanya, Bib. Jadi kita punya lab namanya lab hewan coba. Tapi memang obat-obat tersebut kita coba ke hewan-hewan lab itu. Contohnya mencit, tikus putih, atau nama ilmiahnya Ratus navragicus, atau kita bisa pakai kelinci juga. Tapi memang kulitnya itu mirip, Bib. Jadi kita telitinya di sana. Tapi sejujurnya hewan yang secara genetik mirip sama manusia itu sebenarnya babi, Bib. Oh, unik nih. Pantesan kemarin gue nonton satu konten, entah itu dokter hewan atau siapa, dia bilang katanya kenapa babi itu diharamkan untuk dikonsumsi. Benar. Bagi seorang muslim, karena dibutuhkan untuk penelitian, sebab ada kedekatan genetik antara kita dan babi, sehingga kebutuhannya nanti untuk kebutuhan-kebutuhan darurat kesehatan manusia. Iya, benar, Bib. Benar tuh ya? Iya, jadi ada di luar negeri pernah dilakukan percobaan untuk transplantasi jantung gitu. Memang nggak bertahan lama, sekitar 30 harian yang ditransplantasi meninggal. Tapi memang lumayan tuh satu kali gaji tapi 30 hari nambah umur kan? Iya, tapi memang secara genetik dan bentuk organ itu mirip dengan manusia. Oh,
babi. Kalau kerjanya dokter hewan itu berarti buka praktek kayak dokter umum atau agak repot kalau buka praktek dokter umum? Harus bekerja sama dengan peternakan dan lain sebagainya. Kalau kita untuk ngurus izinnya memang kurang lebih sama ya, Bib. Jadi kita ngurus ke dinas DKPKP namanya. Jadi kita urus izin, kemudian kita ngurus surat izin praktek juga buat kita sendiri. Iya. Terus kita juga harus ngurus bekerja sama dengan pembuangan limbah, karena kan itu limbah medis, Bib. Oh iya. Nah, limbah medis, jarum-jarum itu nggak boleh dibuang sembarangan. Iya. Jadi memang izinnya itu cukup rumit juga sih, Bib. Untuk buka praktek di satu tempat gitu. Iya, untuk buka praktek di satu tempat kayak gitu. Ada ini nggak sih di Indonesia tuh kayak rumah sakit khusus hewan gitu? Rumah sakit udah banyak, Bib. Rumah sakit hewan? Iya, rumah sakit di Indonesia, rumah sakit hewan udah banyak. Khusus hewan tuh? Iya, di kita ada rumah sakit hewan pendidikan, di Aceh itu ada. Oh, di Aceh ada? Di Aceh ada rumah sakit hewan pendidikan. Itu di kampus? Itu di kampus. Oke. Itu juga terbuka untuk umum, Bib. Jadi kalau misalnya mau datang berobat, bisa ditanganin sama dokter hewan yang ada di sana. Gitu. Di rumah sakit hewan pendidikan di Universitas Brawijaya juga ada. Malang tuh? Iya, di itu juga ada. Di IPB rumah sakit hewan ada juga. Banyak sih, Bib, rumah sakit hewan. Ada nggak rumah sakit hewan yang emang di luar kampus gitu? Di luar kampus? Yang khusus memang rumah sakit hewan? Rumah sakit hewan Ragunan. Oh, yang di sini? Itu rumah sakit. Oh, itu rumah Iya, sakit? itu rumah sakit. Mungkin karena daerah Ragunan dekat ini ya, kebun binatang. Benar, ya. Jadi mungkin sekalian menanganin pasien-pasien yang ada di kebun binatang ya. Itu terbuka. Dekat sini sih seharusnya sih ada juga sih. Banyak sih kita teman yang kayak binatang kelakuannya. Sakit nih kayaknya, bawa ke dokter hewan kayaknya. Iya. Nah, kalau kasus yang pernah lu tangani, Ya. yang menurut lu unik tuh apa aja tentang hewan? Kasus yang unik ya, Bib. Sebenarnya banyak, Bib. Salah satunya kita nggak bisa kontrol orang bawa pasien ke kita tuh apa sebenarnya. Kadang kan datang tiba-tiba gitu kan. Ada yang bawa kelinci, Bib. Ada yang bawa kelinci kena skabies. Jadi skabies itu adalah tungau yang bentuknya halus, dilihat di mikroskopis, dia bisa bikin keratosis. Jadi penebalan pada jaringan kulit di hidung, di ujung telinga, di jari-jari kaki. Itu pernah datang pasien. Sugar glider juga pernah. Jadi kelinci, sugar glider. Sugar glider ini apa? Tupai terbang itu. Kayak tupai terbang gitu. Jadi dia ada ada sayapnya. Iya, kayak kulit Iya. yang berlebih, jadi kayak sayap bisa terbang gitu. Iya. Gitu. Terus ada juga anjing kelinci udah konvensional ya, itu biasa datang kayak gitu, Bib. Karena kalau anjing, kelinci, kucing itu karena hewan peliharaan rata-rata ya? Ya, itu hewan peliharaan, pet animal. Lo sendiri sekarang kerjanya di mana? Di Sahabat Animalia, itu klinik sendiri sih, Bib, kebetulan. Oh, klinik lu sendiri? Iya, klinik sendiri. Itu menangani utamanya ke anjing sama kucing. Anjing sama kucing. Oh, itu ada lu aja atau ada dokter-dokter lain juga yang lu hire? Ada, kita 4 dokter di sana, Bib. Dokter hewan semua tuh? Dokter hewan semua. Dokter hewan semua, Bib. Ada spesialisasinya sendiri-sendiri atau enggak sama aja? Masih ke special interest yang tadi saya bilang, Iya. Bib. Nah, jadi kayak ngikutin basic USG, terus ngikutin seminar mata gitu, akupuntur gitu-gitu, Bib. Nah. Apakah yang dibawa ke dokter hewan pasti hewan yang berharga mahal? Nggak juga sih, Bib. Pecinta hewan itu kadang-kadang ada cat lovers yang sukanya itu cuma nyelamatin hewan di luar gitu. Di pinggir jalan ya? Di pinggir jalan, dibawa ke klinik, diobatin, beres nanti dirilis gitu. Jadi ada namanya konsep TNR. Trap, tangkap, neuter, dikebiri atau disteril, sama rilis. Oh, dikebiri agar tidak berkembang biak? Tidak berkembang biak, kayak gitu. Ya, karena kucing biasanya digituin ya? Iya, digituin. Jadi TNR nama programnya. Ditangkap, disteril di klinik, terus dirilis. Dan itu biasanya uang sendiri sih, Bib, mereka. Nah, jadi mereka uang sendiri, atau ada juga yang yayasan nirlaba gitu juga bisa, Bib. Nah, kalau kita dokter ke manusia itu kan harus punya empati, tapi jangan sampai simpati ya, agar kita tetap objektif terhadap manusia. Iya. Nah, kalau manusia ya karena kita juga manusia, mudah tuh bangun empatinya. Benar. Nah, kalau ke hewan tuh harus punya gitu juga nggak sih? Harus, Bib. Bahkan kita semenjak jadi dokter hewan, Bib, itu
kita benar-benar tahu orang yang sebegitu cintanya sama hewan sampai bisa nangis sesenggukan. Hewan yang meninggal menjerit-jerit itu benar-benar kita bisa ngelihat di situ, Bib. Berarti lu keluar dari ruangan nih habis ngurusin anjing gitu. Iya. Terus bilang, keluarganya mana? Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, tapi Dan dia nangis. iya, dia nangis kejer, Bib. Jadi bahkan mereka itu sebenarnya ikut pemeriksaan, Bib. Jadi masuk ke dalam. Masuk ke dalam, mereka ngelihat tindakan kayak gitu, Bib. Wow, sebegitu cintanya ya. Sebegitu cintanya sama hewan, Bib. Jadi kita ngelihat ternyata ada orang yang sayang banget sama hewan, ngeluarin uang berjuta-juta karena nggak ada BPJS kan, Bib. Oh iya, gak ada BPJS hewan ya? Karena di hewan tuh nggak ada BPJS, Bib. Iya kan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Seharusnya ada BPJS Kehewanan. Iya. Itu mungkin akan sulit ya, Bib. Tapi nggak tahu, nanti mungkin ada. Tapi sejauh ini kita nggak ada BPJS. Jadi hewan-hewan itu berobat, Bib, bisa juta-jutaan, Bib. Bisa 15 juta. Bahkan ada yang 3 bulan dirawat itu 25 juta. Berarti gitu. itu rawat inap dong? Iya, ada rawat inap, Bib. Kita ada rawat inap, kita ada ruang operasi, bener-bener kayak di manusia tuh, Bib. Kayak gitu. Jadi gue jadi ingat kata Nabi Muhammad tuh bahwa setiap yang bernyawa ada dosa dan pahalanya. Artinya ketika kita baik kepada mereka, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita buruk kepada mereka, kita mendapatkan dosa gitu. Jadi bahkan kita dididik di Quran tuh, relasi kita tuh dengan semesta, termasuk dengan hewan di dalamnya, itu subjek-subjek. Jadi kalau terjadi kerusakan di bumi ini pasti karena tindakan lu, sehingga perlakukanlah semesta itu sebagaimana lu memperlakukan diri lu sendiri. Jadi dengan sebaik-baiknya. Yeah. Nah, kalau yang underrated, yang pernah datang ke lu bawa hewannya apa? Atau yang wah gila dia cinta hewan ini nih. Iya. Sejauh ini hamster sama sugar glider, Bib. Sugar glider waktu itu kritis. Jadi karena ternyata ada misinformasi. Jadi dia dapat sugar glider itu dirawat, tidak dikasih makan protein tinggi. Kan mereka perlu ulat kayak gitu, Bib. Mereka perlu ulat gitu. Jadi dia hanya dikasih waktu itu bubur aja. Sehingga dia badannya kurus, kurang nutrisi karena pakannya kan kurang. Iya. Jadi pada saat itu dia datang dalam keadaan kritis. Terus kita coba oksigenin, kita coba tunggu nafasnya stabil, kita kasih obat-obatan emergensi, memang nggak ngebantu waktu itu, jadi meninggal. Iya. Itu ini buat introspeksi kita aja ya. Temen gue tuh pernah ngelakuin gitu. Jadi kayak ayamnya dia tuh sakit, kemudian dia kasih obat seperti dia sakit. Akhirnya ya meninggal hewannya gitu. Iya, jadi dia masukin di pakannya sama minumannya gitu. Dia mungkin dengan polosnya, tapi dengan cintanya pengen nyembuhin, tapi caranya salah. Iya benar. Akhirnya begitu, karena kayaknya di kampung gue belum pernah ketemu tuh dokter hewan. Gitu. Iya, sebenarnya, Bib, dokter hewan di kampung itu ada, Bib. Namanya Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Dan wilayah kecamatan itu pasti ada. Selalu ada? Selalu ada. Puskeswan? Itu kewajiban emangnya? Iya, itu dipenuhi sama pemerintah. Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan itu. Jadi sebenarnya bisa langsung datang ke Puskeswan, atau Puskeswannya itu melayani home visit atau enggak. Nah, jadi dokter hewannya itu nanti akan datang. Tapi tetap bayar ya, dan nggak ada BPJS ya? Iya, nggak ada BPJS di sana. Berarti rata-rata... Tapi biasanya biayanya lebih murah. Karena obat-obatan ada subsidi dari pemerintah kayak gitu. Jadi paling tidak orang-orang yang belajar jadi dokter hewan ini berkarirnya di puskeswan itu ya, sebagian. Iya, sebagian di sana, Bib. Jadi dokter hewan itu bisa kemana aja. Kita bisa kerja di bandara, jadi petugas karantina. Kita juga bisa di kapal juga bisa. Kita bisa jadi penyuluh kesehatan, penyuluh kesehatan hewan di peternakan gitu. Kita jadi dokter hewan puskeswan, dokter hewan praktisi gitu. Atau di zoo. Di zoo dokter hewan kebun binatang, di orang utan jadi dokter hewan konservatif. Dokter hewan konservasi. Jadi sebenarnya luas ya peluang kerjanya ya. Benar.
dan memang menjanjikan karena kan pasti lulusannya tidak sebanyak dokter pada umumnya, sedangkan kebutuhannya besar ya dokter hewan. Karena kan kalau kita mikir dokter itu untuk praktek di rumah atau di rumah sakit kan kita nggak kebayang kan dokter hewan itu melakukan praktek itu ya. Iya. Oh, tapi kalau kita mikir tadi ya di kekarantinaan dan lain sebagainya, berarti kebutuhannya banyak tinggi. Apalagi sekarang pecinta hewan kan udah banyak kan, khususnya kucing dan anjing kucing ya. dan anjing. Jadi itu juga pasti kebutuhannya besar ya. Besar. Nah, kalau puskeswan ada, rumah sakit hewan ada, apotek hewan ada nggak? Apotek hewan ada, Bib. Apotek hewan itu di IPB ada. Di IPB ada. Cuman memang kemarin sempat diberlakukan obat hewan itu nggak boleh ditebus di apotek manusia gitu. Cuman memang dokter hewan itu ada kesulitan untuk itu karena kan nggak semuanya tersedia apotek hewan gitu. Cuman berarti di sebagian daerah obat hewan itu dijual di apotek pada umumnya. Waktu itu bisa ditebus, Bib. Jadi kita resep, dokter hewan resep, terus mereka bawa resepnya untuk ditebus di apotek manusia umum kayak gitu. Tapi untuk sekarang regulasinya udah berubah. Nanti coba saya baca lagi ya untuk regulasi itu. Kayak gitu. Berarti sekarang kemungkinan kalau mau nyari obat hewan ya di puskeswan itu ya kalau di tingkat kampung. Iya, bisa di puskeswan, bisa di dokter hewannya langsung. Karena di setiap klinik pasti punya apotek sendiri kan di belakang kayak gitu. Karena akses terhadap apotek kalau hewan tuh minim lah ya, terbatas. Benar. Nah, kalau gue kemarin juga pernah ngelihat ada seorang yang bawa kecoaknya ke dokter hewan. Iya, benar. Di mana-mana ya biasanya ya, umumnya kecoak itu kan diburu ya. Apalagi kecoak terbang ya. Iya, benar. Bahkan kita gak niat memburu, tapi karena kita takut, kemudian ketendang, keinjek gitu. Karena kadang kan karena betul-betul takut kan. Iya, benar. Nah, tapi ada orang melihara kecoak. Ada, Bib. Jadi kalau kemarin saya juga sempat ngeliat tuh, Bib. Untuk bentuk kecoaknya kemungkinan itu kecoak Madagaskar. Beda sama kecoak oren yang ada di lingkungan kita sekitar ya. Iya. Itu beda. Jadi dari bentuk biasanya lebih bulat, kemudian kakinya biasanya nggak terlalu tajam daripada kecoak-kecoak liar. Lebih seksi lah dia. Iya. Terus dia biasanya memang jinak, Bib. Jinak. Jinak itu artinya gimana? Jinak itu apa ya? Ya jadi kita bawa kemana-mana dia mau taruh sini, mau. Iya, benar, kayak gitu. Oh, gitu. Jinak, dia lebih jinak gitu daripada kecoak liar. Oh, tapi kan kalau disentuh kita bisa jadi sakit dia kan? Karena kan dia kecil, tangan kita gede gitu. Kalau dianya sebenarnya kan tinggal nempel aja, Bib. Jadi jangan disentuh-sentuh gitu. Iya, dielus-elus gini masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kayak gitu. Jadi kalau kemarin kasusnya sih jatuh ya. Kalau nggak salah tuh jatuh ya. Iya. Dia jatuh, kemudian dibawa ke dokter hewan dan diopname waktu itu. Oh, ya. Opname kecoak. Iya, cuman untuk diagnosa spesifiknya mungkin dokter yang sebelumnya yang tahu karena kan dibawa ke klinik lain gitu. Jadi untuk dilihat dari spesiesnya itu kecoak Madagaskar sih, Bib. Dan itu emang ada orang yang memelihara itu? Ada, Bib. Itu dijual, Bib. Kalau mau pelihara boleh. Kenapa orang melihara kecoak Madagaskar? Satu, Bib. Nggak semua orang itu mau pelihara kucing atau anjing. Kedua, ada orang yang unik memang. Dia suka hewan-hewan eksotik. Dia suka pelihara, bukan kecoa aja, dia suka pelihara ular. Ular, ular masih dia suka pelihara biawak. Biawak, oke. Dia suka pelihara soa layar. Apa soa layar? Soa layar itu kayak kadal air, tapi ukurannya bisa sebesar biawak, mirip iguana, cuman dia di air, dia setengah air. Iya, tapi kalau kecoa kan kecil banget ya. Iya. Ada nggak yang melihara semut misalnya gitu kan? Kan itu kan setara dengan gitu-gitu kan? Benar. Ada juga, Bib, yang melihara semut. Pokoknya orang tuh unik-unik sekarang, Bib. Ada yang melihara semut. Gue tuh terakhir melihara semut tuh 31 tahun yang lalu tuh. Pas kecil gue melihara semut, berharap semut ini suatu hari akan gede dan menjadi teman gue, imajinasi anak kecil. Iya kan? Melihara. Atau gue pernah ini kayak melihara, bukan melihara yang sampai sehari ya, sampai ya mungkin beberapa jam gitu. Ini apa yang biasanya terbang di lampu tuh? Laron, melihara laron. Jadi kayak wah biar gede nih. Akhirnya ya udahlah lu melihara binatang. Habib tahu wawong nggak? Apa kayak apa namanya?
kayak bentuknya itu dia bertanduk. Iya. Itu Yang apa? Sejenis kecoa. mirip sih, tapi dia Mirip. lebih Oh, besar. kecilnya kayak kecoa. Dia gede. Oh, Itu gede. juga dipelihara orang, Bib. Jadi Itu melihara kenapa dia? Ya udah asik aja tuh. iya, dia asik aja. Jadi ada orang yang suka sama hewan-hewan seperti itu, Bib. Kalajengking. Melihara Iya, kalajengking. melihara kalajengking, kelabang, gecko, ya, gitu. Jadi yang mirip kadal, warnanya kuning, ada yang coraknya macam-macam. Itu ada yang melihara. Gue terakhir melihara itu di Tamagotchi tuh kan, biasanya kan ya. Kita mau melihara gitu di Tamagotchi. Ini kalau real tuh agak unik tuh berarti ya Benar. orang-orang yang melihara itu ya. Berarti dia tidur tuh sama kecoa ya. Benar. Nah, Karena menikmati itu ya. iya, dia suka aja sama hewan itu. Jadi dia pelihara. Kayak gitu. Nah, kalau Hmm. hewan itu kan kalau yang sekarang lagi ramai adalah tentu hewan-hewan ternak yang dibolehkan untuk dikurbankan. Ya. Ada domba, Hmm. ada kambing, ada sapi, ada kerbau, dan juga ada unta kalau di Arab ya. Ya. Nah, kalau hewan-hewan ini berarti ada nih orang-orang yang fokus spesialisnya ke hewan-hewan ternak ini. Ada. Karena ada, kan Bib. kalau di Indonesia kebutuhannya pasti gede kan, minimal Benar. setahun sekali kan. Ya, itu ada, Bib. Dokter hewan ternak itu. Biasanya dokter hewan yang di puskeswan atau dokter hewan yang bikin peternakan sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi dia beternak hewan kurban, Bib. Jadi dia buka kandang, buat kandang close house atau open house. Kemudian mereka akan ambil cari rumput, ada pekerjanya gitu. Mereka akan cek kesehatannya kayak gitu, Bib. Nanti kalau pada saat panen atau pada saat pada saat hari raya Idul Adha, mereka akan jual kayak gitu. Oke. Nah, kalau hewan yang sehat untuk dikurbankan. Benar. Kalau di Islam itu ada kriteria-kriterianya kan. Iya, Di antaranya yang paling mendasar tuh umur. umur. Kalau kambing tuh minimal 6 bulan sampai setahun gitu. Kalau sapi itu 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Kemudian kalau unta itu 5 tahun atau lebih gitu. Kalau di kedokteran ada kriteria-kriteria lain nggak? Selain juga yang nggak boleh kalau di Islam itu kan yang sakit atau yang cacat. Benar. Misalnya ada kecacatan atau ada sakit, termasuk hamil dan lain sebagainya. Nah, kalau di perspektif kedokteran, pertama umur itu memang batasnya harus ada dan segitu untuk kemudian hewan itu disembelih. Kalau di kedokteran hewan ada, Bib. Jadi itu dianggap daging yang sempurna pada saat pertumbuhan itu kan sapi-sapi remaja menuju dewasa, Bib. Jadi kesempurnaan daging. Jadi kalau misalnya umurnya udah terlalu tua, nanti akan mempengaruhi ke dagingnya. Dagingnya bisa lebih keras atau kita bilang alot. Kemudian biasanya pertumbuhan maksimal di usia remaja menuju dewasa itu. 2-3 tahun itu. Oke. Kayak gitu. Itu agar dia udah sempurna sebagai hewan dan daging, tapi juga tidak sampai alot itu, tidak sampai keras dagingnya, sehingga dikonsumsinya itu enak ya. Benar. Jadi di satu sisi tidak menyiksa bagi hewannya karena dia sudah selesai masa pertumbuhannya ya. Iya. Tapi tidak sampai terlalu tua yang bisa bikin dagingnya terasa keras. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau dikaji dari sisi Islamnya, memang semua aturan itu menjurus ke sapi yang sempurna pada saat ingin dikurbankan. Gitu sih. Nah, salah satunya juga kan kita harus memperlakukan hewan itu walaupun disembelih untuk kebutuhan kita itu dengan pendekatan yang empatik. Salah satunya sebaiknya diberi minum terlebih dahulu, kemudian pisaunya juga harus tajam. Dan yang ketiga ini yang unik, itu ada tradisi tempat sembelih dan kandang kambing yang belum disembelih itu dijauhkan sehingga tidak lihat-lihatan. Dan si hewan ini sebelum disembelih dia itu ditutup matanya. Iya benar, Bib. Iya kan, ditutup matanya biasanya pakai daun. Benar. Atau bahkan itu ada teknologi yang di stunning dulu.
yang dipingsankan dulu. Dan itu kalau menurut para ulama termasuk MUI itu diperbolehkan. Asalkan tidak sampai membunuh dan tidak menyiksa. Benar. Tapi justru untuk membuat hewan itu lebih mudah untuk disembelih dan dianya juga tidak berontak sehingga membahayakan dirinya dan orang lain. Nah, berarti ada ini juga, itu kan kaitannya dengan mental hewan ya. Nah, itu ada nggak sih kalau di kedokteran hewan soal bahwa hewan ini sebenarnya punya mental loh, bahaya kalau dia sampai mental illness loh. Benar, Bib. Jadi ada gangguan mental pada hewan, Bib. Jadi kalau misalnya hal seperti itu kita bahas supaya dia nggak ngelihat bahwa ada terjadi proses sembelih tadi. Karena dia akan stres, Bib. Oh, dia stres. Dia ya? stres. Kalau ngelihat tuh. Benar, dia stres. Dia ketika dia ngelihat temannya jatuh pada saat disembelih, dia akan stres. Jadi kemungkinan pada saat dia giliran dia nanti, dia akan memberontak, Bib. Dia loncat, dia tendang, dia agresif gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Dia akan ditutup supaya dia nggak ngelihat temannya disembelih. Nah, gangguan mental ini juga terjadi pada kucing dan anjing, Bib. Kucing itu kalau misalnya dia terlalu stres atau misalnya tidak diberikan enrichment itu kalau kita bilang pengayaan, Bib. Jadi kita ngebuat lingkungan mirip dengan di lingkungan aslinya. Contoh, kucing itu akan melakukan proses pencakaran. Cakar. Kita harus punya sofa kita rusak tuh. Benar, kita harus punya scratcher. Dan biasanya terbuat dari kardus. Jadi kardus-kardus itu dia akan cakar. Kemudian perilaku over grooming. Kalau misalnya dia udah stres, dia akan over grooming. Dia akan jilat-jilat tanpa terasa dia melukai dirinya sendiri, Bib. Jadi dia jilat sampai dia luka, Bib. Iya, kayak self harm dong kalau di manusia. Iya, benar. Itu di kucing ada, Bib. Gangguan mental itu. Selain gangguan hormonal, dia akan melakukan proses over grooming, dia jilat sampai dia bulunya rontok, sampai dia BAB bulu, dia muntah bulu, sampai dia nanti kulitnya lecet karena dia jilat terus, itu juga bisa, Bib. Kemudian anjing juga punya gangguan mental, Bib. Namanya separation anxiety. Jadi dia itu takut atau anxiety terhadap perpisahan. Walaupun jaraknya itu cuma sebatas kaca, pintu kaca. Contoh itu terjadi pada anjing-anjing kecil. Contoh pada saat anjing itu nggak dekat sama kita, even di situ, Bib, misalnya ada anjing, dia nangis, dia akan kalau anjing nangis itu kan kayak gitu, dia akan nangis, dia ngomel gitu. Pada saat nanti dia dekat sama kita, dia udah biasa aja. Jadi itu namanya separation anxiety. Pantesan kemarin ada jokesnya Regen. Kata Regen, lu perhatiin deh, kambing itu kalau di musim kurban itu mengembeknya udah mengembek stres tadi. Iya. Karena kalau umumnya kambing mengembek gimana? Kan gitu ya. dong. Kalau ini kan udah yang stres tuh. Lu lihat deh, coba di kandang-kandang kambing yang kurban tuh. Itu mengembeknya udah beda tuh. Itu bisa jadi berarti emang stres ya? Iya, bisa stres. Sehingga emang harus butuh treatment khusus. Dan itu bagian dari lo juga, dokter hewan. Iya. Jadi berarti sekaligus psikolog dan psikiater hewan lo deh. Iya, lebih ke sana, Bib. Iya. Nah, kita bahkan kalau misalnya pasien datang itu aja, Bib. Pasien datang, kita nggak bisa langsung tiba-tiba pegang gitu, Bib. Bisa-bisa kita digigit gitu. Jadi karena belum bonding. Iya, kita harus pendekatan gitu. Memang kita nggak bisa tahu sifat kucing itu gimana kayak gitu. Jadi memang kucing itu punya kesehatan mental atau punya gangguan mental juga. Anjing juga punya gangguan mental. Oke. Gitu. Nah, karena itu teman-teman juga ketika kita mau kurban itu bukan sekedar buat keren-kerenan sehingga memilih binatang yang besar gitu atau yang bobotnya berat dan lain sebagainya. Tapi juga harus diperhatikan utamanya adalah aspek kehewanannya, yaitu kesehatan hewannya. Bukan hanya perspektifnya sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad, tapi Quran juga mengajarkan kepada kita fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau lu itu nggak tahu tentang sesuatu. Jadi bukan hanya yang penting hewan kurbannya usianya kambingnya udah 6 bulan lebih nih. Jadi kata Nabi Muhammad boleh nih. Dan nggak sakit, nggak cacat. Nggak juga, harus melibatkan
dokter hewan untuk memastikan hewan-hewan itu betul-betul yang terbaik untuk dikonsumsi dan untuk dia sendiri, untuk si hewan itu sendiri. Salah satunya tentang stres yang kita gak kenal. Karena itu gue tuh sudah dari tahun lalu itu bekerja sama dengan Kita Bisa untuk memfasilitasi kalian semua yang mau kurban. Programnya itu udah jalan sejak 2016 bahkan, dan dipercaya oleh 50.000 lebih orang. Jadi harganya juga sangat terjangkau, yaitu 1,5 jutaan, bisa langsung ambil dari peternak, jadi biayanya lebih hemat. Distribusinya itu pakai konsep sebar kurban, yaitu disalurkan ke daerah-daerah yang minim pekurbannya. Kalau di daerah kota, apalagi Jakarta yang kurban tuh banyak, bahkan kadang nggak kemakan, busuk, dan kebuang. Makanya ini tuh berpikir juga untuk ke daerah-daerah yang jarang makan daging orang-orangnya karena kemiskinan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Termasuk juga wilayah terdampak bencana hingga sampai ke Afrika. Jadi manfaatnya lebih luas, dan soal syariatnya juga pasti aman karena hewannya udah sehat, cukup umur, disembelih oleh juleha alias orang yang ahli dalam menyembelih hewan. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi Kita Bisa atau ke kurban.kitabisa.com. Isi data, masukin nama pekurban, pakai kode promo Habib Kurban, lalu tinggal bayar. Jadi ada promo dari gua. Jadi kalian buat yang kurban mau praktis, terjangkau, dan tepat sasaran, langsung aja di Kita Bisa. Nah, buat kucing nih, tadi nih, ada yang bilang kan kucing itu punya 9 nyawa. Iya, Bib. Itu beneran nggak? Atau maksudnya itu apa? Karena kucingnya udah ditabrak. Pernah gak sengaja, gue tuh sama teman-teman itu nabrak kucing yang sampai kita tuh kayak berasa lewat di polisi tidur. Jadi naik gitu. Tapi kucingnya kayak, hah, ada apa tadi? Dia tetap jalan aja gitu. Itu apa sih maksudnya kucing tuh punya 9 nyawa? Jadi istilah kucing punya 9 nyawa itu sebenarnya mitos, Bib. Nah, jadi kenapa kucing dikatakan punya 9 nyawa? Karena kucing ini memang selamat dari beberapa kejadian yang harusnya dia itu meninggal pada saat itu. Tapi dia punya kemampuan ini, Bib. Satu, fleksibilitas tulangnya. Dia setiap sendinya itu bisa stretching semaksimal mungkin, Bib. Kemudian yang kedua, dia punya 30 lebih ruas tulang. Kemudian yang ketiga, dia punya righting reflex namanya. Apa itu? Jadi contoh gini, Bib. Kucing jatuh dari pohon. Harusnya kalau kucing jatuh, harusnya kalau manusia jatuh, bisa kepalanya duluan, bisa badannya duluan, bisa kakinya duluan, atau tengkurap gitu kan. Nah, pada saat kucing jatuh, dia punya righting reflex. Jadi refleks untuk membenarkan tubuhnya ke posisi sempurna. Untuk jatuh. Jadi pada saat dia jatuh gini, Bib, dia bisa berputar sehingga kaki keempatnya itu bisa posisi sempurna untuk jatuh. Gitu. Gue pernah tuh belajar righting reflex tuh. Pas dulu main bola, diajarin cara jatuh tuh. Jadi ya jatuh kan kita nggak tahu ya, nggak ada di kalender ya. Benar. Nah tapi ketika jatuh tuh diajarin, jatuhnya tuh harus gini dulu apa gimana, lupa gue tuh. Jadi seret, jadi bahkan bisa langsung berdiri lagi tuh. Jadi kucing punya kemampuan itu. Dan itu nggak usah belajar, dia inherent udah di dirinya. Benar, itu udah dirinya, Bib. Jadi karena refleks yang bagus, jadi vestibular atau sistem saraf keseimbangan itu kita bisa katakan baik sekali gitu, Bib. Baik sekali. Jadi pada saat dia jatuh, dia posisinya sempurna, tapi kita perlu garis bawahi jatuhnya dalam kondisi normal ya, Bib. Maksudnya ya tinggi 2-3 meter masih oke. Tapi kalau misalnya ada kucing jatuh dari apartemen lantai 10 ya tetap aja patah tulang. Ya, tetap aja bisa internal bleeding, mati, patah tulang itu tetap bisa. Kayak gitu. Dan disitulah hadirnya hewan dengan dokter-dokter ini kan. Benar, Nah, kalau kayak ada mitos-mitos tuh soal kucing warna tertentu. Kemudian kucing yang matanya begini dan begitu. Itu ya lebih ke jenis-jenis kucing aja ya? Itu lebih ke jenis kucing, Bib. Tapi memang di sini aku mau jelasin kalau kucing 3 warna jantan atau kaliko itu memang jarang sekali ditemukan, Bib. Sebenarnya kucing 3 warna jantan itu adalah bentuk kecacatan genetik. Jadi secara genetik harusnya proses terbentuknya warna itu untuk 3 warna itu nggak akan terjadi di jantan.
Jadi pada saat jantan itu dapat 3 warna, dia akan dimakan sama induknya, Bib. Nah, itu insting. Jadi hewan kalau makan anaknya itu insting bahwa anaknya ini adalah cacat atau tidak berkembang baik atau dia tidak akan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu biasanya kucing akan makan anak yang cacat tersebut, Iya. gitu, Bib. Iya, insting-insting itu yang sering kita tidak pelajari sehingga kita menganggap itu bentuk kekejaman ya. Benar, padahal sebenarnya dia tahu bahwa anaknya ini nggak akan selamat menghadapi kehidupan ke depannya. Betul. Dia akan bunuh atau dia akan gigit atau dia akan makan kayak gitu, Iya. Bib. Itu juga yang sering gua jelaskan tentang kenapa sih kita kurban kayak kita benci banget sama hewan. Sebenarnya itu karena perintah dari Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik bagaimana semesta ini seharusnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya salah satunya hewan-hewan itu ketika dikurbankan oleh kita justru satu kemuliaan Iya. untuk memenuhi kebutuhan manusia atas nama Tuhannya, sehingga kemudian itu justru cara mati yang paling mulia bagi hewan tersebut gitu. Dan karena itu treatment kita juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehewanan seperti harus tajam dan lain sebagainya. Iya. Justru yang jadi masalah itu sebenarnya terkait dengan hewan itu yang kaitannya dengan industri ya. Karena cara penyembelihannya serem gitu. Atau cara-cara penyembelihan yang tidak hewani. Misalnya Benar. bahkan kalau dikurban kan harus mengalir darahnya. Dan harus betul-betul mati itu, harus ke batang tenggorokannya. Yang serem itu justru kalau pembunuhannya tidak hewani ya, kayak dipentungin dan lain sebagainya. Atau ini masih hidup tapi sudah digoreng atau di apa, kan ada aja kan kelakuan-kelakuan orang-orang aneh ya. Iya. Nah, itu juga berarti dokter yang biasanya ada orang yang minta hewannya justru disuntik mati. Iya. Itu justru karena bentuk cintanya ya. Iya, Beb. Jadi sebenarnya suntik mati itu atau eutanasi, kita bilangnya eutanasia. Jadi pada saat kita melihat dari sisi medisnya, contoh kita anggap ada anjing kanker payudara. Kemudian kanker payudaranya metastase ke paru. Kemudian datang dalam kondisi udah parah banget, udah stadium akhir. Kemudian kita ngelihatnya udah tersiksa, artinya kita bisa aja pertahankan dia hidup, Bib. Tapi kita harus pertimbangkan, apakah rasa sakitnya lebih besar daripada kita mempertahankan dia hidup. Benar. Jadi kita akan sampaikan ke owner, kita akan sampaikan bahwa anjingnya seperti ini, kondisinya seperti ini, kita kasih gambaran baiknya seperti ini dan tidak baiknya seperti ini. Apakah worth it untuk dia dipertahankan dengan dia menahan rasa sakit yang luar biasa? Karena kita nggak bisa terus-terusan kasih anti nyeri, Bib. Karena anti nyeri juga akan merusak organ, salah satunya ginjal. Nah, jadi nanti owner akan pertimbangkan. Biasanya dia akan diskusi dengan keluarga. Kalau mereka setuju, kita akan lakukan hal tersebut. Gitu. Termasuk juga ini ya, kadang kita ngaku cinta kepada hewan, tapi sikap kita justru sebaliknya ya. Benar. Oh, gue cinta harimau, ya gue kandangin harimau, gue kasih makan. Padahal justru kalau lu cinta, lu bebas liarkan dia ya. Iya, benar. Walaupun lu kasih makan, tapi kalau di kandang itu bukan prinsip yang hewani ya. Benar. Iya. Gitu. Tapi ada nggak dokter, memang yang beberapa hewan itu yang justru memang ya justru harus kita yang ngerawat gitu? Lebih ke jenis hewannya sih, Bib. Kalau dia hewan liar ya sebaiknya diliarkan. Nah, kalau dia pet animal, dia tentu nyamannya di rumah. Kayak anjing, kucing. Kalau ikan di akuarium tuh, dokter? Nah, kalau ikan di akuarium sebenarnya lebih ke kebutuhannya. Kalau misalnya dia ikan hias, ya memang cocoknya di akuarium ya. Dia lebih cantik gitu kan. Atau di kolam hias yang kita punya. Cuman kita perlu kasih enrichment tadi, Bib. Jadi enrichment. Yang pertama, kalau ikannya besar, tipe misalnya ikan arwana kita anggap, kita kasih dengan akuarium yang berukuran kecil, kita pasti nyiksa dong. Nyiksa dia. Nah, karena dia nggak bergerak bebas, bahkan dia muter badannya susah gitu. Jadi memang disesuaikan dengan satu kondisi ekonomi kita juga. Kalau kita pelihara ikan mahal, ya kita harus penuhi kebutuhannya. Dia perlu akuarium besar, dia perlu makan yang baik, gitu. Kayak gitu sih, Bib. Lebih kayak gitu. Kalau sapu-sapu, kan viral ikan sapu-sapu tuh. Ya. Nah,
Kalau menurut dokter gimana? Soalnya dulu zaman aku kecil, ikan sapu-sapu itu masih primadona loh. Benar. Untuk ditaruh di kolam atau di akuarium sebagai pembersih otomatis. Benar. Tapi kalau sekarang kan lagi dimusuhin nih. Benar. Karena memang dia predator. Iya. Bahkan predatornya juga nggak ngotak ya. Benar. Karena telur-telur aja dihajar. Ya. Dan dia nggak ada predator di atasnya dia kan. Benar. Karena dia dari sungai Amazon ya. Benar, Bib. Nah itu berarti sebaiknya kita tuh memposisikan mereka tuh seperti apa sih? Gini, Bib. Satu, kita harus lihat dari sisi konservasi lingkungan ya. Kalau kita lihat memang dia dari Amazon. Di Amazon dia punya rantai makanan di atasnya. Artinya ada yang memakan dia. Kalau di Indonesia kita nggak punya, makanya populasinya semerbak gitu. Jadi Somai enggak? Bisa nggak pakai sapu-sapu? Jadi memang populasinya itu nggak terkontrol karena dia nggak punya predator alami di Indonesia. Makanya kalau ini banyak yang nentang sih, Bib. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kita harus fokus pada kesehatan lingkungan kita. Kita harus lihat sisi lingkungan kita. Nggak mungkin sungai itu isinya ikan sapu-sapu semua. Gitu. Berarti ini pro kontra ya? Iya, pro kontra ini, Bib. Oh, aku ngelihatnya di medsos pro semua tuh. Ada yang kontra. Ada yang kontra. Iya, pro kontra ini. Berarti kalau yang kontra tuh POV-nya seperti apa, Bro? Apa, dokter? POV-nya menyiksa. Terus kedua melanggar hak ikan tersebut untuk hidup. Kayak gitu, Bib. Jadi memang ada orang-orang yang membela kehidupan ikan sapu-sapu ini. Gitu. Oke, berarti maunya dia gimana tuh? Maunya tetap dipertahankan atau Tapi mungkin kan merusak ekosistem sungai. Nah, itu. Jadi memang atau disatukan, dijadikan sapu-sapu introvert gitu di satu tempat sapu-sapu semua. Iya, kalau dia kanibal nggak? Nggak ya? Dia nggak, Bib. Dia makan hewan selain spesiesnya. Oh, dia nggak kanibal? Nggak. Dan dia itu, Bib, merusak lingkungan dengan cara membuat lubang-lubang. Iya kan? Iya, dia buat lubang-lubang, nggak menutup kemungkinan nanti sungai-sungai yang dia tinggalin itu akan longsor gitu. Nah, berarti maunya mereka nih apa? Maunya ada yang depopulasi, maksudnya dikurangin tapi tidak tidak dibunuh atau membunuhnya dengan cara yang lebih manusiawi. Jadi tidak dikubur hidup-hidup. Itu kalau itu setuju lah. Iya, tidak dikubur hidup. Cara membunuhnya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang empatik ya. Iya, sebagaimana kita kurban ya. Benar. Kalau dikubur hidup-hidup mah menyiksa kan bagi dia ya. Ya misalnya disembelih ya. Disembelih atau dimatiin dulu. Iya. Dan mohon maaf, nyembelihnya tuh jangan pakai potongan kertas. Saya ngelihatnya aja ada yang aneh sih. Gini ya. Pakai potongan kertas dan bukan lehernya tapi dibagi dua gitu. Kayak tapi itu bisa dikonsumsi nggak sih, dokter? Sebenarnya untuk di luar negeri itu soalnya banyak isunya katanya somai dari ikan sapu-sapu. Iya, ada yang itu kan, ada bikin pempek dari ikan sapu-sapu, somai, bakso dan lain-lain faktanya, gitu. Dokter? Sebenarnya gini, Bib. Bisa-bisa aja dikonsumsi. Cuman kita sekarang banyak yang lagi ngonten, Bib. Jadi ada konten creator yang lagi bikin penelitian tentang sebenarnya ikan sapu-sapu ini sudah terindikasi atau ada logam beratnya atau enggak gitu, Bib. Selagi nggak ada logam berat, bebas parasit, itu bisa aja dikonsumsi, Bib. Oh, berarti dia makan logam juga? Sebenarnya definisi makan logamnya itu bukan literally makan logam, Bib. Jadi karena dia tinggal di lingkungan yang terkontaminasi oleh logam berat, dan logam berat itu tidak bisa diolah kan, Bib. Jadi dia konsepnya berpindah. Contohnya setelah dia ada di tubuh ikan sapu-sapu ada logam beratnya, contohnya timbal, kemudian kita makan, masuk ke kita gitu. Kayak gitu, Bib. Kalau penyakit, dokter, penyakit hewan ada yang menular ke kita nggak selain kalau rabies yang kita tahu ya? Iya. Atau penularannya yang tidak bersentuhan tapi inhalasi ya? Iya. Secara inhalasi? Iya. Salah satunya yang aku tahu ini, katanya kalau orang hamil jangan melihara kucing liar. Oh iya, sekalian aja dijelasin ya. Bulunya. Ya benar. Jadi gini, untuk para cat lovers, Toxo ya? Iya, toxoplasma. Jadi sebenarnya itu sepenuhnya nggak salah kucing, Bib. Untuk toxoplasma. Okay. Jadi kalau kita tahu memang toxoplasma itu adalah parasit yang ada di sistem pencernaan kucing, dan dia akan keluar bersamaan dengan kucing waktu pup atau defekasi. Nah, makanya ibu-ibu hamil tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk membersihkan
Pupnya, pup kucing ini. Jadi pup kucing ini lebih baik dibersihkan oleh suaminya gitu. Tapi sebenarnya toksoplasma ini nggak hanya ada pada kotoran kucing aja, Bib. Contohnya dia ada pada daging-daging yang sudah terkontaminasi oleh toksoplasma. Contohnya cewek-cewek suka makan daging medium rare atau rare, itu bisa, Bib. Medium rare ini yang masih ada darah-darahnya. Iya, yang masih ada darah-darahnya. Terus terus yang kedua, Bib. Ini pecinta lalapan, Bib. Pencinta lalapan tapi tidak dicuci dengan bersih. Contoh ada kasus dia suka makan lalapan, dia tidak cat lovers, dia tidak pernah megang kucing, tapi dia positif toksoplasma, Bib. Setelah di track record sama dokternya, ternyata dia pecinta lalapan, Bib. Jadi lalapan itu juga bisa menjadi perantara orang terinfeksi toksoplasma. Tidak hanya dari kucing aja, Bib, tapi bisa dapat dari daging yang tidak dimasak sempurna. Kedua, bisa dari lalapan yang tidak dicuci dengan bersih, gitu. Nah, dokter, Iya. terakhir nih, kalau lagi musim kurban, kita itu banyak melihat para pekurban itu yang berkomunikasi dengan hewan kurbannya. Bahkan katanya hewan kurbannya nangis dulu sebelum disembelih gitu. Iya, Tapi juga ada mitos justru katanya kalau saya kecil, jangan kasihan sama hewan kurban. Kalau kasihan nggak boleh makan hewannya gitu. Iya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita itu seperti mengikuti Nabi Sulaiman gitu, berkomunikasi dengan hewan itu sendiri? Sebenarnya untuk praktisi animal communicator itu ada, Bib. Kebetulan saya nggak kesana, tidak mendalami ilmu itu. Tapi memang praktisi animal communicator ini memang ada, Bib, dan dipelajari. Dan katanya mereka bisa mencocokkan frekuensi otak supaya bisa berkomunikasi antar hewan. The real berkomunikasi. Iya, jadi nama komunikasinya komunikasi nonverbal. Jadi untuk bentuk bentuk analoginya ini gini, Bib. Misalnya ibu punya bayi. Terus tangisan bayi ini adalah tangisan bayi nangis, lapar, tangisan bayi sakit, tangisan bayi BAB atau pipis. Nah, itu didefinisikan seperti itu, Bib. Jadi intuisi dan komunikasi nonverbal. Dan katanya mereka berkomunikasi itu di frekuensi 2 sampai 12 Hz untuk komunikasi mereka. Jadi mereka akan menyamakan frekuensi otak mereka dan mereka akan mendeskripsikan hasil frekuensi yang sudah menyatu tadi. Tapi ini memang dibebaskan ke orang, Bib. Jadi maksudnya dibebaskan ke yang pengguna jasanya. Jadi mau percaya mau enggak itu terserah. Jadi kayak gitu, Bib. Gitu. Nah, jadi tidak memaksakan. Jadi sebenarnya lebih ke mempelajari habit ya. Iya, jadi bisa sebenarnya ada ilmunya. Cuman saya kurang tahu ya, Bib, untuk ilmunya tersebut. Tapi setelah saya baca-baca memang frekuensi mereka menyatukan frekuensi yaitu 4 sampai 12 frekuensi itu disatukan dengan otak mereka. Kita nggak tahu caranya menyatukannya seperti apa. Kemudian energinya itu nanti akan dideskripsikan kayak gitu, Bib. Sebenarnya tanpa mempelajari ilmunya, dengan kita hidup bersama ya akhirnya tahu kan. Karena kan kita, misalnya kalau kita punya kucing atau anjing, bahkan kucing dan anjing itu kalau berak aja di tempatnya kadang kan, akhirnya kan. Benar. Itu ya karena akhirnya komunikasi nonverbal itu ya. Iya. Gitu. Kalau bedanya dengan ini, kalau ini memang udah jadi ilmu sendiri. Iya. Jadi nggak usah mempelajari habitnya, kita bisa berkomunikasi dengan benar, dia. Bib. Ada itu. Berarti itu pakai alat nanti? Kalau untuk itunya saya kurang tahu, Bib. Saya kurang tahu. Tapi yang jelas akhirnya orang random pun bisa berkomunikasi dengan jadi hewan benar. random. Jadi asal dia mau belajar dan dia mau dan itu ada pelatihannya, Bib. Ada pelatihan itu. Jangan-jangan ada sertifikasinya juga udah? Itu saya belum baca sejauh itu ya, Bib. Ada atau enggak? Mungkin ada ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih dokter. Sukses selalu. Terima kasih, Bib.